Jangan cintai aku apa adanya. Meskipun seringkali kita mengatakan kepada orang yang mencintai kita mengatakan begini, "Cintai aku apa adanya dong." Ini kok kayak agak bertolak belakang dengan lagunya Tulus yang membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Jangan cintai aku apa adanya. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat hari Jumat, semangat penuh cinta untuk Anda semuanya. Kami dan semua tim Smart FM hari ini yang pagi ini bertugas ingin membagikan cinta juga kepada Anda melalui program ini. Itu sebabnya kita hadirkan pakar cinta. Motivasi Nasional Bidang Leadership and Happiness, ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Penuh cinta. Alhamdulillah ya. Sehat, Alhamdulillah ya. bahagia, dan penuh cinta. Itu paling penting Iya, di hidup ini. betul betul. Ya. Nah ini kalau, iya ya makin lama mungkin Pak Arfan nggak hanya, bergelar motivator, nasional di bidang leadership and happiness, tapi juga pakar cinta loh. Amin, amin. Saya kapan-kapan konsultasi cinta deh Oh, khususnya sama Pak boleh, Arfan boleh. ya. Boleh sekali. Iya. Baik baik. Nah, semua listener dan juga sahabat yang bergabung ya, di kesempatan pagi hari ini, Tulus tadi sudah sangat manis banget membuka kebersamaan kita. Kalimat-kalimatnya juga, mudah kita cerna dan saya yakin tadi ikut nyanyi juga kan, smart listener kan, bener nggak? Ya ikut bersenandung, minimal kalau nggak hafal nadanya ya ikut bersenandung lah begitu. Kita mau membahas mengenai apa hubungan antara, bukan hubungan, tapi fixed mindset dan juga growth mindset. Ini ada kaitannya tuh dengan pertanyaan minggu lalu ya dalam perbincangan, bersatu dengan cinta, bersatu dan cinta, apa hubungan bersatu dan cinta gitu ya. Sempat di minggu lalu saya tanya, emangnya kalau orang, penuh cinta udah bersatu nggak boleh berbeda pendapat ya? Ah, ini pasti ada kaitannya Ya, dengan betul, betul. bahasan kita nih, growth dan juga fixed mindset. Tapi sebelum sampai ke situ Pak Arfan, lagu dari Tulus ini di bagian mana yang, Pak Arfan ingin memberikan, stabilo gitu istilahnya ya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ini sebuah topik yang sangat menarik ya, karena biasanya kalau kita bahas mengenai growth mindset dan fixed mindset, itu biasanya konteksnya tuh selalu pekerjaan, selalu bisnis yang dibahas gitu ya. Dan ini sebuah topik yang sangat menarik gitu ketika kita membahas mengenai growth mindset dan fixed mindset. Tetapi kali ini kita membahas growth mindset dan fixed mindset dalam kaitan dengan cinta. Nah, ini yang sangat jarang dibahas nih, Mbak Ola, pembahasan-pembahasan terkait growth mindset dan fixed mindset mengenai cinta ya. Dan lagu ini hampir semuanya saya stabilo ya. Mhm mhm. Jadi nanti kita akan gunakan lagu ini dalam membahas topik ini secara lebih mendalam, Mbak Ola. Tapi di awal ini saya cuma ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ya. Ini judulnya saja sudah menggelitik gitu ya. Jadi judulnya kan begini. Jangan cintai aku apa adanya. Itu Mhm kan aneh. mhm Itu mhm kan aneh. mhm. Biasanya justru yang diminta itu apa? Cintai aku apa adanya dong, terima aku apa Betul. adanya gitu. Betul. Biasanya justru cintai aku apa adanya. Nah, ketika kita mengatakan cintai aku apa adanya, itu sesungguhnya kita sedang menganut sebuah mindset Mhm mhm. yang namanya fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah sebuah belief. Jadi yang namanya kepercayaan itu bukan hanya agama, Mbak Ola. Mhm Yang mhm. namanya belief itu bukan hanya agama, tetapi juga bagaimana kita melihat kehidupan ini. Mindset kita terhadap kehidupan ini. Jadi, orang yang punya fixed mindset itu melihat bahwa setiap orang itu lahir dengan sifat-sifat yang tetap. Oke. Sehingga saya bisa mengatakan begini kepada pasangan saya memang orangnya tertutup nih. Ya, kan kamu udah tahu dari waktu kita pacaran bahwa saya ini suka meledak-ledak. Ini kan bukan Iya sesuatu yang aneh lagi gitu. Kan iya kamu udah tahu, saya ini orangnya pendiam, saya ini orangnya nggak kreatif. iya. Dan di ujung dari kata-kata kita itu adalah apa? Terima saja. A Cintai aku apa adanya apa gitu. adanya. Itu fixed mindset gitu. Iya, Ya, saya ini nggak bisa berubah dan kamu ketika kamu menikah dengan saya, kamu ya kan udah harus terima begitu. saya. Dia terima aja dong. Masa kamu menikah dengan saya, kemudian setelah kita menikah, kamu berharap saya berubah?
Nggak bakal gitu. Itu. Mhm Kalau mhm. kamu mengharapkan saya berubah, berarti kamu tidak mencintai saya. Oke. Nah, Baik. Jadi kesannya begitu ya, Pak Arfan ya. Nanti, ditahan dulu penjelasannya Pak Arfan, kita jeda sebentar. Kita jeda ya, sebentar, udah siap. langsung lirik-lirikan nih kalau ada yang lagi di mobil bersama dengan pasangannya. Tuh, denger tuh, Ya, gitu-gitu. benar, Kita ya. udah begitu ya. Ya, ya, ya. Kita sambung ya, bahasannya Smart Listener, sabar, dengarkan sampai utuh. Nah, jadi nanti supaya tidak, salah paham, timbul kekeliruan dalam penafsiran begitu ya. Benar nggak Pak Arfan? Benar, benar, ya. Kita sambung, kita jeda dulu sebentar, sambil kita coba resapi sebentar tadi pengantar yang disampaikan oleh Pak Arfan, dan kemudian juga kalau ada di antara Anda yang penasaran, "Iya ya, bener nggak sih lagunya tadi tuh Tulus?" Coba dengarkan ulang deh gitu ya, pada saat kita jeda iklan ini ya. Oke, Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Senang banget karena kita, ketemu lagi dan ini sudah memasuki bulan yang baru ya. Bulan yang baru, artinya nggak sama gitu kan. Meskipun bulannya sama sih, ya setiap tahun tuh bulan tuh nggak ada yang berubah, Januari, Februari, Maret, April, terus bulannya sama. Tapi cara menghidupi di dalamnya tentu berbeda begitu ya. Kalau sama juga itu namanya kita fixed mindset. Nah, Ya. dalam hubungan ya, Smart Listener, kita bahas pagi hari ini, topik yang mungkin ya, seringkali ini nggak jadi bahasan yang serius diobrolin, bener nggak sih Pak Arfan ya? Betul, Karena betul. ini dianggapnya sambil lalu dan nanti juga dengan sendirinya ngerti deh gitu. Nanti juga kalau sudah menikah, sudah ketemu setiap saat juga nanti ya pokoknya akan romantis, akan akur dengan sendirinya begitu. Kita bahas mengenai fixed mindset dan growth mindset dalam kaitannya dengan cinta, ya, dua mindset dalam cinta. Pak Arfan, kita sambung bahasannya. Menarik kalau tadi, Pak Arfan mengatakan semuanya distabiloin gitu ya, dari lagu ini ya, Iya, iya, benar. Lagunya bagus banget loh. bagus banget. Nah, ini pas banget karena minggu lalu ada pertanyaan saya yang menggelitik gitu Pak Arfan. Ya. Kenapa pertanyaan itu saya lontarkan? Karena, dalam perbincangan ya, dengan sahabat, dengan teman begitu, mereka bercerita kalau mereka berbeda pendapat dengan pasangannya, ya. Mereka merasa itu kayak mereka tersakiti, kayak tersinggung gitu. Sehingga, saya mengatakan, "Apakah tidak ada ruang gitu buat kalian berdua untuk berbeda pendapat?" Nah, dia bingung, "Kok berbeda pendapat? Bukannya harusnya kalau kita sudah berpasangan, ya kita sama dong, selaras dong," gitu. Saya bilang, "Itu, artinya berarti itu fixed mindset tuh, nggak mau Ya. bertumbuh karena kaku." Pak Arfan, mohon penjelasan mengenai kenyataan-kenyataan yang memang terjadi di sekitar kita terkait hal ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini topik yang sangat menarik nih, karena biasanya kalau kita ngomong growth mindset dan fixed mindset itu biasanya diomongin tuh pekerjaan, Pekerjaan bisnis, ya, kantor benar gitu ya. benar. Tapi ternyata growth mindset dan fixed mindset itu juga berlaku dalam cinta gitu ya. Seperti tadi sebelum kita break sudah saya sampaikan ya, mindset yang paling dominan saat ini adalah terima aku, cintai aku apa adanya. Adanya, betul. Jadi, lah kan kamu sudah tahu aku orangnya kayak gini. Kan ketika kita belum menikah kan kita sudah saling menjajaki. Kan kamu udah tahu aku orangnya suka meledak-ledak. Kok sekarang kamu minta aku jadi orang yang sabar? Gitu. Kan kamu udah tahu aku orangnya tertutup. Kok sekarang kamu minta aku jadi orang yang terbuka? Gitu. Jadi itulah yang namanya fixed mindset. Yang diwakili oleh kata-kata cintai aku apa adanya. Karena aku ini gitu. Sehingga ketika kita memberikan masukan kepada orang, Mhm. orang itu akan melihat, pasangan kita itu akan melihat ini sebuah teguran, sebuah kritikan, sebuah ancaman gitu terhadap eksistensi dirinya. Karena Mhm. dia melihat dirinya itu sudah tetap, aku ya dengan sifat-sifatku ini. Mhm. Mhm mhm. Sehingga ketika kamu minta aku berubah, emang kamu nggak pernah kenal aku gitu. Jadi dia merasa terancam gitu. Harga dirinya, eksistensinya ketika dia diminta untuk melakukan perbaikan. Nah, sebaliknya yang disampaikan oleh Tulus tadi itu adalah mewakili mindset yang kedua, Mbak Ola. Yang Mhm. kita kenal dengan istilah growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan, bukan dilahirkan. Mhm. Jadi Mhm. kan kita kan seringkali diskusi mengenai yang namanya kepemimpinan ya.
Leader itu diciptakan atau dilahirkan? Dilahirkan atau diciptakan ya gitu. Seringkali orang mengatakan leader itu dilahirkan. Nah, itu adalah fixed mindset yang mengatakan leader itu dilahirkan. Tapi kalau growth mindset, segala sesuatu itu bisa dibangun, bisa dibentuk. Kenapa? Karena manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu baru menciptakan manusia itu dalam bentuk potensi. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan itu bukan dalam bentuk barang jadi, bukan. Manusia itu baru potensinya saja, kemudian nanti manusia diminta untuk mengembangkan dirinya, untuk bertumbuh, untuk growing, gitu ya, untuk menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih besar lagi, gitu ya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa berkembang menjadi diri kita yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus mengatakan pada diri kita bahwa saya hari ini adalah saya yang sedang dalam proses pertumbuhan gitu. Dan dengan saya berhubungan dengan kamu, dengan saya menikah dengan kamu, dengan saya hidup bersamamu, saya ingin menjadi diriku yang lebih baik lagi. Iya. Iya. Itu Mbak Ola. Jadi saya ini belum selesai nih. Saya ini belum selesai. Saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Mungkin pertumbuhan saya secara fisik sudah selesai ketika saya berusia 18 tahun. Tapi saya masih terus bertumbuh secara mental, secara emosional, secara spiritual. Saya terus bertumbuh. Nah, kenapa saya memilih kamu sebagai pasangan saya? Saya memilih kamu supaya kamu bisa bersama-sama menjadikan diriku menjadi aku yang lebih baik lagi dari aku yang sekarang. Jadi kalau begitu, kasih aku masukan, kasih aku feedback. Silakan berbeda pendapat denganku. Supaya aku bisa tumbuh, berkembang, flourish gitu ya. Kalau bahasa happiness-nya kan flourish. Tumbuh, berkembang, growing, flourish. Menjadi diriku Arvan Pradiansyah versi yang terbaik gitu. Sehingga kalau dikasih masukan sama pasangan tuh seneng. Oh, dia sedang menumbuhkan aku. Dia sedang ingin menjadikan diriku menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan kalau pasangannya diam-diam saja, menerima diri apa adanya, dia akan nyanyi. Jangan cintai aku apa adanya. Jangan gitu. Jangan gitu. Baik, tujuannya kan tadi ya, ini menarik nih Pak Arvan, karena Bapak tadi mengatakan kita sebenarnya masih terus dalam masa pertumbuhan. Sampai kapan sih Pak kita bertumbuh? Mungkin banyak orang yang bertanya gitu, kok saya dibilang masih dalam masa pertumbuhan, saya sudah dewasa ini gitu ya, saya sudah makan asam garam gitu kan ya. Sebenarnya ini perlu di-clear-kan. Ya mungkin simpelnya, kalau saya ditanya, saya bilang sampai kita dipanggil sama Tuhan begitu kan ya. Tetapi, bagaimana tanggapan Pak Arvan? Sampai kapan kita bertumbuh ini, Pak Arvan? Yes, kita bertumbuh selama kita masih jadi manusia. Karena karena manusia itu adalah human being. Jadi manusia itu selalu menyandang gelar being, ada ing-nya di belakang. Ing itu adalah present continuous. Jadi dia terus-menerus kita selalu dalam proses sedang bertumbuh gitu. Karena itu ketika kita memilih pasangan kita, maka kriteria pasangan yang saya pilih, karena saya punya mindset yang bertumbuh, growth mindset, saya memilih pasangan sebagai partner saya untuk bertumbuh. Partner untuk bertumbuh ya, Pak Arvan ya. Jadi bukan cuma semata-mata kalau ada lagu yang atau kalimat romantis yang seringkali diucapkan oleh pasangan, kita menua bersama. Jadi semata-mata ya udah sampai tua aja gitu. Tetapi betul. Pak Arvan tadi mengatakan menarik nih gitu ya, partner untuk bertumbuh begitu ya. Nah, boleh nggak Pak Arvan tajamkan kepada kami, kalau gitu partner bertumbuh, kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya masing-masing memenuhi pertumbuhannya begitu? Silakan Pak Arvan. Ya, itulah ada dalam lagu Tulus tadi. Dia bilang apa? Jangan cintai aku apa adanya. Tuntutlah sesuatu. Tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Jadi pasangan kita itu jangan melihat kita ini, kan saya sudah pernah cerita ya Mbak Ola ya, Arvan Pradiansyah itu ada berapa versi. Ola Nurlija itu ada berapa versi. Dari Ola Nurlija versi 1 sampai Ola Nurlija yang paling indah, yang paling cantik, luar dalam itu Ola Nurlija versi 10.
Gitu ya. Nah, Ola Nurlija yang sekarang ini mungkin Ola Nurlija versi berapa? 6 atau 7 katakanlah gitu ya. Nah, Ya. kita cari pasangan yang bisa membuat Ola Nurlija itu menjadi Ola Nurlija versi 10. Ya. Gitu. Jadi jangan terima aku apa adanya, tuntutlah sesuatu. Ya, karena tadi dalam lagu Tulus itu dibilang apa? Kau terima semua kurangku. Kau tak pernah marah bila ku salah. Kalau Ya. salah ya harus marah dong, gitu Ya. ya. Kemudian dia bilang gini, kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jadi apapun yang dilakukan, pasangan kita itu memuji kita, mengatakan kamu bagus, kamu hebat, itu malah menjerumuskan. Iya, iya. Jadi kalau misalkan ini misalnya nih Pak Arfan ya, ini kan jadi seperti membalikan semua yang kita tahu selama ini, pemahaman yang standarnya gitu. Misalnya, kalau istri masak, udah capek-capek masak, ya udahlah puji walaupun itu angus, asin, bilang aja enak gitu kan ya. Ya. Padahal padahal justru kalau kita tadi kalau mengacu kepada lagunya Tulus kan, payah sebenarnya hasil tangannya. Betul, betul. Ya Tapi tentu saja. gini, Ya. iya, iya, Pak Arfan, tapi kalau kalau ibu di rumah masak itu Pak Arfan gimana tuh contohnya? Ya Bu, tentu izin saja. Bu, saya tanya ya Bu. Ya tentu saja kita harus menghargai ya Mbak Ola ya. Bukan berarti masakan kamu nggak enak, bukan berarti begitu ya. Kita juga harus lihat, jangan-jangan memang pasangan kita itu memang hobinya bukan masak, gitu kan? Orang kan Oke, beda-beda ya, gitu ya. ya, Tapi kan kita menghargai effort dia untuk memasakkan makanan untuk kita, kan kita menghargai gitu. Tapi tentunya bukan yang seperti itu yang dimaksud ya Mbak Ola. Tapi ini berkaitan dengan perkembangan diri kita gitu, ya. Misalnya istri saya itu, ini contoh aja nih, ini true story nih ya, oke ya. Istri saya itu orangnya lebih tertutup ketimbang saya gitu, ya. Ketika kita menikah tuh istri saya tertutup lah gitu ya, pribadi yang tertutup gitu ya. nggak senang tampil begitu ya? Yang tampil, dan kalau ada perasaan-perasaan yang kurang enak terhadap saya itu lebih bagus dia simpan sendiri gitu. Aduh, Tuh oke. ya. Sementara saya orang yang terbuka dan kadang-kadang terbuka banget gitu ya. Iya, explore gitu ya. Oh, betul-betul ya. Nah, itu kan kita sering kali Oke. konflik kan. Jadi Ya, saya selalu bilang sama dia, kamu harus lebih terbuka dong gitu ya. ya. Sementara dia juga ngomong ke saya, kamu juga jangan terlalu ngablak begitu gitu ya, nyablak begitu. Nah, itu kan Oke. kita ada sebuah proses kan, Ya, ya, berarti ya, kan. ya, Kita ada di ekstrim yang berbeda gitu ya. ya. Jadi kita berusaha saling mendekati nanti, Oke. menyesuaikan dengan ekspektasi masing-masing gitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah saya kepingin pasangan saya, istri saya menjadi orang yang lebih baik dari ketika saya mengenal dia. Dan saya yakin bahwa dia bisa menjadi lebih terbuka, menjadi lebih mau berbagi apa yang sedang dia hadapi hari ini gitu kepada saya. Sementara istri saya juga berharap gitu, kamu juga jangan semuanya diomongin ke orang gitu ya, disaring-saring lah yang mau diomongin mana, yang nggak diomongin mana. Oh iya, jadi saya juga ngerti gitu. Ya, ya. Jadi kalau kita seperti itu ya, maka lama-lama, sekarang saya sudah menikah lebih dari 20 tahun ya, lama-lama saya sudah jadi orang yang berbeda dengan waktu saya mengenal dia. Dan yang menarik Mbak Ola, istri saya juga udah berbeda dari waktu dia mengenal saya. Ya, waktu dulu saya melihat dia sangat tertutup, sekarang sudah terbuka sekarang. Sudah terbuka, tentu saja masih ada, tentunya terbukanya tidak seperti saya gitu, tapi sudah jauh sekali dibandingkan dengan waktu saya mengenal dia. Gitu Mbak. Jadi kita tuh semuanya dalam proses pertumbuhan, dan partner kita itu adalah partner untuk bertumbuh gitu. Oke. Pak Arfan, kita jeda sebentar ya. Ini sudah ada komentar yang mengatakan, kalau misalkan ada kalimat gitu ya dari pasangan kita yang mengatakan kayak konfirmasi ke orang lain, dia memang begitu, istri saya memang begitu ya, suaminya memang begitu tanda kutip. Ini pertanyaan dari Mas Abimanyu di Surabaya ya. Bagaimana dengan kata-kata memang sudah begitu dari sananya. Nah, iya. Itu Ini dia, juga disampaikan kepada orang lain itu kadang-kadang, jadi perasaan tuh sebenarnya nggak nyaman. Saya, Mas Manyu gitu ya mengatakan kebalikan dari istrinya Pak Arfan ini ya. Saya justru yang tertutup,
Ya, istilahnya seperti itu. Nanti kita bahas ya. Ternyata kalau dibilang laki-laki nggak punya perasaan nih ternyata Mas Abimanyu ngerasa. Sangat punya perasaan. Kita bahas ya di sesi Siapa? berikutnya tetap bersama dengan kami.